I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sidang registrasi perkara dengan nomor 666 garing PDT.G garing 2023 garing PNJKT Selatan antara Ezra Zahari Raka Maulana selaku penggugat dan Ulfa Asriani SI selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang mediasi. Sebelum memasuki perkara, di sini saya sebagai mediator akan menjelaskan mengenai duduk perkara dari Bapak maupun Ibu. Nah, di sini bahwa dalam duduk perkaranya mengenai uang prestasi antara hutang piutang yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu saudari Ulfa Asriani dan Bapak Ezra Maulana. Dalam hal ini pihak pertama adalah Ulfa Asriani yang umurnya 22 tahun, alamatnya Jalan Pesanggerahan nomor 13 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur yang disebut sebagai tergugat dan yang telah meminjamkan uang kepada pihak kedua yaitu Bapak Ezra Zahari yang umurnya 23 tahun yang alamatnya Jalan Legoso Indah nomor 69 RT 08 RW 01 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hal ini saya akan menjelaskan kronologinya bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 3 WIB pihak penggugat dan tergugat sedang berada di kedai kafe yang berada di daerah Ciputat. Nah, kemudian tergugat meminjamkan uang kepada penggugat sebesar 20 juta dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk penambahan modal usaha dari pihak si tergugat. Nah, dalam hal ini pihak penggugat meminjamkanlah uangnya 20 juta kepada pihak tergugat dengan syarat harus menyepakati dan menandai surat perjanjian pelunasan hutang. Pihak tergugat menyetujui persyaratan tersebut dan menandatangani surat perjanjian yang diajukan oleh pihak penggugat dengan jangka waktu tempo pelunasan pada tanggal 5 Juli 2023. Namun sampai pada tanggal yang sudah ditentukan pihak tergugat dan tidak melunasi hutangnya dan menghilang tanpa kabar. Nah, penggugat sudah melayangkan surat ekshumasi kepada tergugat, namun sampai sekarang tergugat juga tidak menunjukkan itikat baik karena pihak Ezra sebagai penggugat dan pemberi hutang merasa bahwa pihak tergugat yaitu saudari Ulfa tidak ada itikat baik untuk membayar hutang. Akhirnya pihak penggugat melakukan gugatan ke Perdata ke Pengadilan Negeri yang sesudahnya melayangkan 3 kali ekshumasi. Namun mengingat hubungan baik antara Ezra sebagai penggugat dan Ulfa Asriani sebagai tergugat, akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman ini. Akhirnya perkara tersebut diselesaikan secara mediasi dengan harapan mendapatkan jalan keluar tanpa adanya intimidasi dari pihak satu maupun pihak yang lain terkaitnya. Oke, selamat siang Mbak dan Masnya, saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmalia sebagai mediator yang telah dilimpahkan dari Ketua Pengadilan. Yang selanjutnya mungkin Mbak dan Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih pada Ibu Mediator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ezra Zahari. Di sini posisi saya adalah sebagai penggugat dalam kasus ini. Oke. Perkenalkan juga, saya Ulfa Asriani SI selaku tergugat dalam kasus ini. Oke, baik, langsung saja saya jelaskan di mana sini ada peraturannya juga. Dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian, yaitu mediasi, dengan dibantunya oleh mediator yaitu saya sendiri. Dan pada sidang kali ini Mas dan Mbaknya bisa telah dimana sudah ditunjuk sebagai penunjuk sebagai mediator dalam kasus hal ini. Nah, selanjutnya ini saya terangkan bahwa mediasi ini terlebih dahulu bahwa mediasinya adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana antara kedua belah pihak, antara Mas dan Mbaknya
yang saling berdialog dan berunding untuk menemukan titik temunya nih. Karena kan sebelumnya ada permasalahan, ada case, maka di sini saya sifatnya ini sebagai penengah saja. Dan mungkin di sini saya juga menjelaskan tentang tahapan-tahapannya. Yang pertama ini adalah saya memberikan penyelesaian kepada Mas dan Mbaknya untuk bergantian untuk memberikan pendapat dan mencari kesepahaman antara kedua belah pihak. Dan di mana di sini juga mendefinisikan serta menentukan agenda dari pembicaraan. Setelah ini juga masuk dalam negosiasi, dan yang terakhir adalah negosiasi mencari kesepakatan dan di mana akan menemukan titik terangnya. Baik, bagaimana Mas dan Mbaknya, apakah sepakat? Ya, saya setuju, Bu. Saya juga setuju. Baik, mungkin pada siang hari ini kita mendengarkan terlebih dahulu ya dari Mas Eza sebagai penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Mediator atas kesempatan ini. Jadi begini Bu, sampai saat ini Mbak Ulfa ini masih terikat utang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian pertanggal 5 Juni tahun 2023 mewajibkan Mbak Ulfa ini untuk membayar utang sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 5 Juli 2023 dan surat tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Mbak Ulfa sendiri. Namun pada saat jatuh tempo, tergugat tidak melunasi utang tersebut dan malah menghilang entah kemana. Saya juga telah mengirimkan 3 kali surat somasi kepada Mbak Ulfa, namun hingga saat ini belum mendapat balasan apa-apa dari Mbak Ulfa tersebut. Oke. Baik, Bapak merasa kecewa nggak sih atas kejadian hal ini? Ya, jelas dong, saya kecewa. Kemudian Masnya ini menginginkan nggak agar pembayaran utang ini secepatnya dilakukan? Apa betul begitu, Pak? Ya betul sekali Bu, karena utang yang dijanjikan oleh Mbak Ulfa ini terbilang cukup besar bagi saya, karena uang ini juga sebenarnya adalah uang yang diberikan oleh orang tua saya untuk membayar UKT, membayar kosan, dan membayar hal-hal lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan dalam surat perjanjian itu Mbak Ulfa juga sudah sepakat untuk segera melunasi utang-utang tersebut pada saat jatuh tempo. Oke, baik, atas penjelasan dari Mas Ezranya sendiri, mungkin di sini kan udah ada ya penyampaian dari Mas Ezranya. Mungkin di sini saya juga ingin Mbak Ulfanya menjelaskan gimana sih dari sisi dari Mbak Ulfanya sendiri. Dipersilakan. Baik, terus terang saja ya Bu, saya juga sangat kecewa dengan tindakan Mas Ezra ini. Saya tidak habis pikir loh, apakah tidak ada jalan lain selain melalui gugatan ini? Kan masih banyak jalan alternatif lain, semisal berunding terlebih dahulu antara dua pihak tanpa harus melalui gugatan ini loh. Atau mungkin bisa dengan cara lain gitu, tanpa mencederai harga diri saya sendiri. Bagaimana Bapak ini? Loh, seharusnya aku dong yang kecewa sama kamu. Aku udah percaya sama kamu, aku udah ngasih apapun yang kamu mau, tapi balasan kamu kayak gitu ke aku. Apakah aku harus ngasih 3 kali surat somasi ke kamu dan harus menggugat kamu dulu biar kamu muncul di hadapanku? Bayangin aku udah ke rumah kamu, tapi kamu selalu nggak ada. Kalau memang kamu ada itikat baik, seharusnya kamu ngasih respon yang baik juga dong. Bukan justru kabur dari masalah atau menghilang entah kemana. Kesana kayak kamu tuh nggak bertanggung jawab. Oke, sabar ya Pak, Bu. Tenang dulu, tenang. Jangan terbawa emosi. Oke, kalau pihak satu sedang berbicara, maka kita dengarkan. Kalau misalnya dari pihak Aiza sedang berbicara, otomatis pihak dari Mbak Ulfa juga harus mendengarkan agar kita menemukan titik terangnya ini. Jadi tetap mau dilanjutkan atau berhenti sampai sini aja? Lanjutkan. Baik, kalau begitu silakan dari Mbak Ulfa lagi untuk menjelaskan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya juga tahu saya salah gitu. Saya mengakui kalau saya kabur dari masalah ini. Tapi saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Mas Ezra ini menggugat saya gitu. Itu karena dia menggugat saya ini, nama baik saya jadi tercoreng loh Bu. Oh, jadi usahanya Bu Ulfa ini kurang dihargai oleh Mas Ezra sendiri dan perlu menjaga nama baik dari Mbak Ulfa sendiri. Kemudian Mbak Ulfa ini juga menginginkan antara kedua belah pihak ini, terutama Mbak Ulfa ini nggak mau gitu namanya itu dicederai, seperti itu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Oke. Dari penjelasan Mas Ezra dan Mbak Ulfa, saya menemukan ada beberapa kesepahaman nih di awalnya. Jadi antara pihak
Mbak Ulfa dan Mas Ezra ini menginginkan adanya hubungan yang baik dan menginginkan agar masalah cepat terselesai, begitukah bukan? Iya betul Bu. Ya, betul sekali, Ibu. Baik, selanjutnya seperti apa dari Mas Ezra sendiri maupun dari Mbak Ulfa untuk mengungkapkan bahwasannya sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Mas Ezra dan Mbak Ulfa ini sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya Mbak Ulfa menganggap Mas Ezra ini sebagai pemberi utang, bisa diajak kerjasama nih. Kalau boleh saya tanyakan, kemungkinan kelanjutan hutang piutang ini di kemudian hari seperti apa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya berharap Mbak Ulfa ini secepatnya segera melunasi utang-utangnya kepada saya, karena ini sudah lewat itu tempo, dan yang kedua uangnya juga ingin secepatnya saya pakai untuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke, baik. Jadi dari Mas Ezra sendiri menginginkan untuk melunasi ya utang-utangnya dari Mbak Ulfa sendiri. Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu mengenai penjelasan Mbak Ezra tadi, apakah Mbak Ulfa ada tanggapan nih atas penjelasan dari Mas Ezra sendiri? Ada Bu, sebenarnya saya masih sangat kecewa dengan Mas Ezra ini yang terlalu gegabah gitu mengambil tindakan mediasi. Seharusnya kan masalah ini masih bisa dibicarakan secara keluargaan. Oh, cara kekeluargaan gimana? Setiap kali saya ke rumah kamu atau setiap kali saya ketemu kamu nggak pernah tuh merespon keinginan aku ini gitu. Habis itu gimana aku bisa nyelesain secara kekeluargaan sama kamu kalau kamu nggak ada di rumah? Sabar. Tolong untuk Mas Ezra dan Mbak Ulfa harap sabar. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Kalau pihak satu bicara, maka pihak satunya lagi mendengarkan dan dapat mengerti apa kemauan dari pihak-pihak tersebut. Kalau saudara tetap seperti ini, maka mediasi tidak bakal bisa dilanjutkan dan tidak mendapatkan titik terang. Apakah ini mau tetap dilanjutkan? Masih mau dilanjutkan, Bu. Saya mohon maaf. Oke, kalau begitu saya lanjutkan dari penjelasan Mbak Ulfa dan Mas Ezra sendiri. Saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah utang piutang ini dapat diselesaikan, maka apakah hubungan baik antara kalian dapat bisa dilanjutkan? Ya, benar, Bu. Benar Bu. Oke, baiklah jika demikian ada itikat baik nih antara Mbak Ulfa dan Mas Ezra sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, maka saya lanjutkan untuk menuliskan definisi permasalahan yang sedang kita hadapi pada siang hari ini. Oke. Untuk yang pertama ini mengenai bagaimana cara nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak, karena saya melihat adanya perang dingin dari antara kedua belah pihak, dan bagaimanakah ini dari pihak Mbak Ulfa sendiri untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, dari kedua poin ini ingin kalian bahas terlebih dahulu yang mana nih antara Mas Ezra atau Mbak Ulfa? Ya, intinya kalau dari saya ya, saya pengen dia ini segera melunasi utang-utangnya kepada saya. Kalau Mbak Ulfa sendiri bagaimana ini? Terus terang saja ya Bu, terkait pelunasan hutang ini juga saya agak kesulitan gitu, dan saya pikir lebih baik kita membahas nama baik saya terlebih dahulu. Bagaimana Mas Ezra, apakah ada pertimbangan lainnya? Ya, setelah dipikir-pikir dengan matang, alangkah lebih baiknya memang untuk kita membicarakan nama baik terlebih dahulu, karena kalau untuk permasalahan hutang ini agak rumit dan kompleks. Oke, baik. Seperti itu. Bagaimana untuk agenda pertama kita ini terlebih dahulu menjelaskan mengenai menjaga nama baik antara Mbak Ulfa dan Mas Ezra sendiri. Untuk mengenai pelunasan utang sendiri akan dijelaskan seperti nantinya. Bagaimana? Ya, saya setuju, Bu. Oke, setelah kedua belah pihak setuju untuk terlebih dahulu membicarakan nama baik, maka selanjutnya saya ingin memberi kesempatan untuk antara kedua belah pihak ini menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira siapa dulu nih yang untuk mengemukakan ulusannya, baik dari Mas Ezra sendiri ataupun Mbak Ulfa terlebih dahulu? Oke, baik. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya, Bu ya. Sebetulnya saya dengan dia ini sangat berhubungan dengan baik dan dekat. Saking dekatnya saya percaya nih sama dia, sampai saya memberikan apapun yang dia mau, termasuk meminjamkan uang sebesar 20 juta ke dia dengan harapan dia bisa mengembalikan pinjaman ini ke saya dengan tepat waktu. Karena uang ini juga saya butuh banget buat keperluan hidup saya, untuk membayar kos dan segala macam gitu. Namun pada realitanya dia ini justru memanfaatkan saya, memanfaatkan kebaikan saya, Bu. Gitu. Saya tahu kok kamu butuh banget uang ini.
Saya juga bakal lunasin semua hutang saya ke kamu. Tapi memang dalam waktu dekat ini saya sedang mengalami kesulitan uang. Jadi saya memohon pengertiannya aja gitu. Oke, kalau misal dari Mbak Ulfa sendiri nih, ada nggak kepastiannya kapan pelunasan utang itu untuk dibayarkan ke Mas Hendra sendiri? Kalau terkait hal tersebut, bagaimana kalau kita melakukan sebuah perjanjian tertulis saja yang memang memuat terkait bagaimana cara pembayaran, berapa jumlah yang saya harus bayarkan, serta kapan tenggat waktu yang diinginkan gitu, dan konsekuensi apa gitu yang saya dapatkan jika saya telah membayar. Saya rasa itu sudah cukup. Tapi apakah kamu yakin kalau kamu bisa menepati janjimu? Awalnya, soalnya dilihat dari sebelumnya aja, kita kan juga pernah melakukan perjanjian tertulis nih, seperti yang dalam kasus ini. Namun akhirnya kamu tidak menepati janji itu dan kabur entah hilang kemana. Saya yakin kali ini saya dapat menepati janji tersebut. Kalau memang saya ingkar, saya siap untuk menerima konsekuensinya. Oke, kalau begitu saya setuju dengan usulan dia terkait hal itu. Oke, baik, kalau begitu sebelumnya saya menyampaikan baik dari Mas Hendra sendiri maupun dari Mbak Ulfa, pada intinya kalian berdua sama-sama ingin adanya kelanjutan hubungan kembali di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan bagaimana nih cara terbaiknya untuk pelunasan utang pembayaran di kemudian hari dan dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana sebelum kita melanjutkan ke nomor 2, fokus dulu membahas mengenai nama baik dari kedua belah pihak. Apakah kalian berdua ada usulan untuk masalah ini? Ya, intinya yang jelas Mas Ezra ini seharusnya tidak mengambil tindakan gitu semacam ini dan bisa diobrolkan secara kekeluargaan atau memang dengan cara yang baik tanpa harus melalui gugatan. Saya juga tidak menjelek-jelekkan dia kok, dan saya juga pasti bakalan bayar utang ke Mas Ezra. Baik, begitu kalau dari Mbak Ulfa, tentunya dari Mbak Ulfa sendiri ada menginginkan itikat baik untuk menjaga hubungan dan nama baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya kalau misal dari Mas Ezra sendiri ada tanggapan tidak? Ya, pada dasarnya ya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini. Tapi pada kenyataannya ketika saya ingin mengobrol secara kekeluargaan dengan dia selalu kabur, entah menghilang entah kemana. Saya juga butuh kejelasan dari dia mengenai kapan hutang-hutang ini dilunasi, sebab saya juga butuh. Oke. Apakah dari Mas Hendra sendiri dan Mbak Ulfa sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan hubungan baik untuk kedepannya? Baik, kalau begitu mendengar dari penjelasan dari pihak sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan hubungan baik, selanjutnya kita beranjak nih ke permasalahan nomor 2, yaitu kewajiban untuk pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan dari Mbak Ulfa sendiri? Jadi terkait pelunasan hutang piutang ini saya pastikan akan segera untuk melunasinya. Hanya saja memang kamu itu harus bersabar gitu, karena kan saya juga nyari uang itu butuh usaha kan, dan juga butuh waktu. Mungkin saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan saja. Nah, kalau dari Mas Hendra sendiri gimana nih atas penjelasan dari Mbak Ulfa tentang memberi kepastian soal pembayaran utang? Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih ya tidak jadi masalah ya, asalkan setelah 3 bulan itu dia nggak menghilang dan dia sudah menyiapkan uangnya dibayarkan kepada saya. Oke, baik, kalau begitu untuk memastikan kembali, apakah Mbak Ulfa bisa menjamin bahwa semua utang-utang saudara dari Mas Hendra ini pada 3 bulan ke depan bisa dilunasi dengan tepat waktu? Ya, dapat saya pastikan saya bisa melunasi hutang-hutang tersebut selama 3 bulan ke depan. Nah, saya juga akan berusaha dengan cara apapun gitu untuk bisa mengumpulkan duit sebanyak 20 juta ini. Oke, kalau begitu menurut saya usulan dari Mbak Ulfa ini tentunya sudah cukup konkret dan bisa dipercaya. Bagaimana dari tanggapan Mas Hendra sendiri atas usulan dari Mbak Ulfa? Oleh boleh jujur, sebetulnya saya ingin pembayaran utang piutang ini dapat segera dilunasi oleh dia gitu. Namun tidak apa-apa lah, aku bakal nunggu selama 3 bulan dan pada bulan ketiga pokoknya kamu harus melunasi semua utang-utangmu. Aku tunggu janjimu. Baik, kalau seperti itu berarti hasil dari agenda mediasi pada hari ini dapat saya simpulkan bahwasannya dari pertemuan kita alhamdulillah dapat diakhiri dengan kata sepakat dan damai di antara kedua belah pihak, dan harapan kedepannya Mbak Ulfa dapat segera melunasi utang-utangnya ke Mas Izra sendiri, dan Mas Izra sendiri pun juga dapat menjaga nama baik dan
dari Mbak Ulfa sendiri maupun sebaliknya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ezra dan Mbak Ulfa. Saya harap kalian setelah pertemuan mediasi ini bisa tetap menjaga hubungan baik pada hari ini. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Ulfa dan Mas Ezra. Semoga kedepannya bisa menjaga hubungan lebih baik. Mungkin cukup sekian mediasi pada siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 telah dilakukannya mediasi perkara hutang piutang nomor 666-PDTG-2023-PN Jakarta Selatan. Proses mediasi ini dipandu oleh hakim mediator yaitu Ibu Dr. Anda Dipa Rahmalia MA/MH. Dalam pertemuan mediasi kali ini, kedua belah pihak mengemukakan argumentasi masing-masing dalam perjalanan dan permasalahan yang mereka alami, di mana masing-masing pihak penggugat dan tergugat saling merasa benar dan tidak mau mengalah. Setelah mendengarkan arahan dan pandangan dari hakim mediator, akhirnya penggugat dan tergugat saling menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus saling dipenuhi untuk dapat memulihkan kembali hubungan baik di antara keduanya. Pada agenda mediasi perkara hutang piutang ini berhasil mencapai kata sepakat dan damai. Pihak penggugat dan tergugat pun berhasil menyelesaikan masalahnya secara damai. Penggugat akan mencabut gugatan uang prestasi yang telah diajukan dan tergugat menyetujui hal tersebut. Kedua belah pihak sepakat akan saling memenuhi kewajibannya masing-masing.